Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semuanya, sejahtera, dan selalu kita semua berbahagia. Sahabat Yampi, para petani, pengusaha tani, akademisi, milenia, kembali lagi Yampi Fokus dalam program Ngopi Bareng MJH, ngobrol santai seputar pembangunan pertanian dan pembangunan nasional bersama Muhammad Jafar Hapsah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lagi lebih tajam sesungguhnya bagaimana program makan bergizi gratis MBG ya, dengan data-data yang valid, kredibel. Tentunya kita akan memberikan gambaran dan untuk menjawab atau untuk mengakomodasi kritikan-kritikan yang tajam dari masyarakat. MBG kita tahu adalah program andalan pemerintah. Ya, merupakan program yang berpihak kepada rakyat. Ya, program yang memasyarakat. Program yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, terutama generasi-generasi mudanya, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ya, melindungi segenap tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan, kemesejahterakan, dan hubungan internasional. Dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, anak-anak putra Indonesia ya harus menjadi cerdas. Dan salah satu menjadikan cerdas dan menjadikan sehat walafiat, sehat bugar, yaitu harus dengan makanan bergizi. Dengan kondisi kita Indonesia yang sekarang ini belum ya sepenuhnya masyarakat paham makanan bergizi itu, dan yang kedua banyak masyarakat yang tidak mampu menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anaknya, untuk anak-anak pemuda yang mengisi masa depan Indonesia. Nah, jadi apa tujuan program ini? Memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi setiap hari, ya, sehingga dia menjadi sehat, ya, berkembang fisiknya bagus, ya, bisa menjadi lebih besar, lebih tinggi, dan cerdas berisi otaknya, dan tentu dengan demikian yang berkelakuan baik, tentu hasilnya dari itu. Nah, kemudian sekaligus kita kan sekarang stunting Pak terjadi, maka salah satu cara atau satu-satunya cara untuk mencegah stunting itu yaitu memberikan anak-anak kita makanan bergizi. Kemudian meringankan beban ekonomi keluarga tentu, bukan? Kalau setiap hari diberikan makan siang, berarti di keluarga itu tertolong di setiap hari, atau tidak perlu memberikan makan bergizi kepada anak-anaknya. Menciptakan lapangan kerja setempat, baik setempat di mana ya daerah, kemudian di mana wilayah terdapat titik-titik dapur pelayanan, ya, itu ada menyerap tenaga kerja. Satu dapur kurang lebih pekerjanya yang di dalamnya situ saja ada pimpinan, ada manajernya, ada tukang masaknya dan lain-lain, itu sekitar 50. Tapi juga tenaga kerja yang bagaimana itu menyediakan bahan-bahan untuk dimasak, diolah, begitu pula untuk diantar distribusinya dan lain-lain, itu memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak. Ya. Kemudian program ini ditujukan kepada siswa SD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, begitu pula dengan tingkatan yang sama di pondok pesantren, ya. Kemudian taman kanak-kanak, PAUD, ibu hamil yang menyusui, dan ibu menyusui. Nah, kemudian bagaimana perkembangan MBG 2025 sampai sekarang 2026? Ya. Penerima manfaat ibu dan bapak sekalian yaitu anak-anak
putra-putri kita yang mendapatkan pelayanan makan siang bergizi tersebut, Juni 2025 5,4 juta anak-anak atau orang, ya. Kemudian pada Oktober 2025 itu sudah berkembang menjadi 39,5 juta orang yang menerima manfaat. Kemudian Juni 2026, 1 tahun kemudian menjadi 63,13 juta orang. Luar biasa, memberi makan bergizi 63 juta orang adalah suatu program raksasa, ya, program besar, ya, massal, ya. Nah, artinya pertumbuhan penerima manfaat MBG dalam 1 tahun cukup cepat. Ya, bisa berapa kali, ya. Target penerima manfaat program MBG adalah sesungguhnya 82,9 juta orang. Dan saat ini sudah tercapai 63 juta orang, berarti sudah tercapai 70% lebih. Ya. Jumlah SPPG, ya, SPPG ini adalah dapur, Pak, ya. Ya, SPPG. Nah, Juni 2025 itu 1.855 unit. Oktober 2025 sudah menjadi 13.514 unit. Dan Juni 2026 menjadi 29.679 unit. 29.679 unit. Nah, tenaga kerja yang diserap, ya, tahun 2025 47.000 tenaga kerja. 2026 sudah menjadi 1,28 juta tenaga kerja. Ya, tadi baik yang langsung di dalam dapur daripada pelayanan tadi, kemudian juga yang mensupport kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, nah, sudah 200.000 lebih UMKM yang terlibat sebagai pemasok. Jadi sebagai pemasok berarti UMKM ini ada marketnya, ya, ada market tetapnya. Jadi karena dia menjadi pemasok, yang komoditi yang dipasok itu adalah komoditi yang memenuhi kualifikasi, ya, baik dalam rasa, dalam bentuk, dalam kandungan-kandungan vitamin, misalnya sayur-sayur yang standar semuanya, begitu pula buah dan seterusnya. Nah, kemudian 13.000 koperasi terlibat dalam program MBG, termasuk koperasi merah putih di situ, dan 610 koperasi merah putih yang baru terbentuk itu. Nah, kemudian ada 1.400-an BUMDes, ya. Nah, kemudian 70.000 petani, peternak dan nelayan terlibat sebagai pemasok, ya. Jadi dia sebagai produsen, dia juga sebagai pemasok, memasukkan di lembaga di pengumpul, kemudian pengumpul melalui koperasi lagi, kemudian meleverage ke SPPG. Nah, di wilayah-wilayah SPPG sekarang yang terbentuk gambarannya Jawa Barat 6.700, Jawa Tengah 4.600, Jawa Timur 4.300, Sumatera Utara 1.590 SPPG, Banten 1.400, Lampung 1.200, Sulawesi Selatan 900, Nusa Tenggara Barat 800, Sumatera Selatan 850, Riau 775, Papua 184 SPPG. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, nah, dengan berjalannya 1 tahun ini tentu tantangannya besar, ya. Ya, ini kan laksana program itu besar, massal, ya, dan harus dilaksanakan dengan simultan, kontinu, dan terjamin daripada kualitas, ya, sesuai dengan yang distandarkan oleh proyek tersebut. Nah, masalah-masalahnya dihadapi antara lain tata kelola Badan Gizi Nasional BGN yang belum berjalan dengan baik, ya.
Ya, kemudian ya kualitas dapur yang belum standar, ya SPPG tadi. Sanitasi yang belum standar, yang belum memenuhi persyaratan, ya. Memanagenya bagaimana tetap ya dimanage sehingga terjamin sanitasinya. Pengelola SPPG masih harus ditingkatkan. Banyakkan semuanya Pak, pimpinannya itu kan baru bekerja setelah langsung dengan memegang SPPG, berarti harus memerlukan waktu menyesuaikan, sekalipun tentunya sudah sarjana, kemudian sudah diadakan pelatihan, masih tetap ya perjalanan waktu yang dapat menjadikan dia bekerja dengan profesional. Manajemen dapur SPPG masih harus ditingkatkan ya. Nah, bagaimana saudara-saudara sekalian di tingkat dapur tadi? Bagaimana ya tentang BGN-nya, Badan Gizi Nasional? Tata kelola BGN belum dilaksanakan dengan profesional. Sebagai lembaga baru dengan fungsi dan tugas-tugas yang baru, berbeda dengan lembaga-lembaga negara lain yang sudah lama ada. Sehingga juga bisa bagaimana belajar dengan perjalanan lembaga tersebut. Dan sedangkan BGN adalah lembaga baru, ya. Kemudian personal SDM-nya baru. SDM-nya itu di samping baru memang bekerja, juga direkrut dari berbagai lembaga-lembaga yang telah ada. Tetapi bekerja di BGN adalah lembaga dengan fungsi yang baru dan langsung berhadapan dengan masyarakat, simultan dan massal. Di situ tentunya harus menjadi benar-benar bahwa pimpinannya dan SDM yang ada di situ sungguh-sungguh harus bekerja profesional pada saat yang begitu cepat, Bapak. Kemudian terakhir-terakhir ini juga ternyata pimpinan BGN menyalahgunakan jabatan, ya. Menyimpang daripada fungsi dan tugasnya untuk kepentingan pribadi. Luar biasa ini penyimpangannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian masalah-masalah lain tentunya ya kembali lagi pimpinan BGN belum bekerja secara profesional, begitu pula SDM BGN baru proses belajar dan menyesuaikan diri dengan fungsi dan tugas baru dari BGN. Sekalipun dia sudah lama menjadi pegawai negeri, apalagi yang baru terjana karena departemen atau kementerian lembaga non kementerian ini ya fungsinya baru, lembaganya dan fungsinya baru ya, tidak seperti dengan kementerian-kementerian yang lain. Nah, tetapi Bapak sekalian, program makanan bergizi gratis ini adalah program yang sangat mulia dan menyentuh beberapa sasaran strategis sekaligus, baik untuk meningkatkan gizi anak-anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencerdaskan, membuat anak-anak Indonesia sehat ke depan, apalagi menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Penguatan ekonomi lokal dan kesempatan kerja tercipta di dalam program ini. Namun karena skalanya sangat besar, fungsi dan tugas yang kompleks sehingga menimbulkan banyak rintangan-rintangan, masalah-masalah yang juga mendapatkan kritikan besar-besaran dan saran-saran konkret dari masyarakat bermunculan. Nah, program yang mulia ini harus berjalan dan ditingkatkan kapasitasnya. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Ya. Utamakan kualitas sehingga ekspansif dipertimbangkan ya di dalam hal bagaimana memperbanyak daripada dapur-dapur tersebut. Itu tentunya perlu pertimbangan dengan cermat. Yang penting dulu bagaimana yang sudah ada ini ditingkatkan kualitasnya, kemudian dapat menjalankan fungsi, dapat menyiapkan makanan bergizi yang sehat, kemudian yang terhindar dari kualitas-kualitas yang buruk yang memungkinkan dapat menyebabkan dari konsumennya menjadi sakit atau dapat dikatakan bahwa dia beracun misalnya.
Nah ini. Nah yang kedua, perkuat standar keamanan pangan. Standar kebersihan dapur harus ketat. Jadi harus ada pengawas. Ya di dapur sekarang ini Pak, ya di dapur itu ada kan pimpinannya, ada ahli gizinya, dan ada satu apa lagi ya. Nah kemudian harus ada pengawas lagi yang selalu sungguh-sungguh secara keseluruhan selalu mengawasi kebersihan ya. Mengeceknya itu anytime, setiap waktu, setiap tempat selalu dicek. Baru masuk itu bahan harus dicek bahwa dia itu berkualitas ya, artinya tidak tercemar, kemudian tidak bervirus, tidak berbakteri, dan tidak sakit. Kemudian makanannya, begitu pula daging, ayam, ikan dan lain harus dicek baru masuk ya. Kemudian pada waktu pengolahannya harus bersih, kemudian pada waktu memasaknya harus. Jadi untuk pengawasan standar kebersihannya masakan ini mulai dari hulu hingga hilir anytime, ibaratnya itu dijaga di situ, dirondain. Bukan pengawas satu kali saja datang, bukan pengawas hanya datang mencicipin ya. Itu betul-betul, dan ini harus dilaksanakan di setiap dapur. Pelatihan rutin bagi pengelola dapur. Jadi pengelola dapur itu tidak hanya satu kali dilatih, selalu ditingkatkan, kemudian dilatih lagi, direfreshi, dan bagi pengalaman dengan dapur-dapur yang sudah berjalan dengan baik, berkualitas, bagaimana memasak makanan. Ini persoalan makanan yang langsung dimakan pada waktu tertentu. Sistem audit dan inspeksi berkala ya, tentunya itu administrasi dirapikan, dan jangan lupa Bapak, dapur-dapur ini dimiliki oleh masyarakat ya. Nah, pemerintah ibaratnya hanya menyewa. Nah, masyarakat sudah menginvestkan di situ juga waktu membuat dapur. Maka di situ manajemennya tentunya sebenarnya owner ini tidak bisa mencampurinya. Nah, ini tentunya hal juga yang masih harus dikelopkan. Bagaimana owner itu ya masih tetap dapatkah bisa artinya memberikan advisor tentang bagaimana, karena sekali dapurnya itu dilaksanakan dengan tidak bagus ya, misalnya menyebabkan ada aturan yang dilanggar atau makanannya yang tidak berkualitas diluncurkan, maka kan langsung ditutup. Nah, di sini yang ditutup itu adalah dapur daripada masyarakat ini tadi kan. Dari masyarakat investasi di sini. Nah, di situ Pak. Nah, kemudian libatkan produksi lokal ini ya, tentunya libatkan produksi lokal sudah terwujud, tetapi tentunya masih harus pelibatannya ini juga dari mereka beras, kemudian telur, kemudian daging dari masyarakat ya harus berkualitas. Jangan lupa itu ya. Terutama yang proses yang didinginkan dan lain-lain itu harus. Ikan dan pangan lokal sesuai dengan potensi daerah yang disiapkan. Dan ini juga selalu ahli gizi ya. Dia merupakan sarjana gizi yang tentunya baru ya, berperanan bagaimana selalu menyiapkan makanan bergizi itu, berarti juga selalu harus improving ya. Harus selalu dia pelatihan juga untuk lebih meningkatkan kapasitasnya ya. Karena mereka adalah anak-anak kita milenial yang baru-baru tamat dari sarjana, kemudian langsung bertugas seperti yang saya kemukakan tadi. Nah, fleksibilitas menu berdasarkan daerah juga tentu pertimbangan. Bukan menu umum yang selalu, jadi ini harus selalu ada disurvei. Ya, harus ditanyakan kepada guru, kepada murid-murid, kepada siswa, makanan apa yang disenangi. Jangan menurut kita bergizi, menurut kita baik, tapi selera wilayah tersebut tidak pas. Maka pasti bersisa, pasti tidak masuk. Karena makanan itu juga ada soal kebiasaan, ada soal emosional, ada soal-soal daripada selera, ya senang dengan tidak senang. Memenuhi standar gizi menggunakan bahan lokal tentunya diterima oleh masyarakat setempat. Transparansi anggaran, sudahlah, ini sudah paham kita semuanya. Tapi sungguh-sungguh, ya
Badan Gizi Nasional di dalam memanage anggaran sungguh-sungguh harus clean, bersih, dan tidak ada penyimpangan di situ. Tidak ada pemotongan di situ. Tidak ada pengembalian dana yang diluncurkan, dikembalikan sebagian. Semuanya itu harus tidak ada, betul-betul bersih. Oleh karena itu sebetulnya Bapak sekalian, Pak Jaksa, sudah harus turun dari awal, Jangan baru terjadi, baru tag. Maksud saya, dari awal tidak semestinya seperti apa yang dilakukan misalnya sekarang ini pimpinannya, maaf kita berbicara seperti itu, kita paham semua, pimpinannya penyelewengan itu baru ketahuan setelah 1 tahun sekarang berlangsung. Mestinya kan tidak perlu dari awal, jangan lakukan itu, mestinya sudah ada begitu, Jadi bukan hanya baru terjadi. Oleh karena itu, bagaimana mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini memang sudah dari awal sudah ada pencegahan. Di situ kan juga ada Inspektorat Jenderal kita, bukan? Ada Inspektorat Jenderal kita, ada BPK, Pemeriksa Keuangan, bukan Pemeriksa Keuangan. Nanti 1 tahun baru lagi Nah, tidak begitu barangkali. Karena kalau sudah terjadi seperti ini, tidak bisa lagi. Sudah terjadi, sudah kerugian negara dan Bapak bilang. Nah, sistem monitoring digital, pelaporan real time, evaluasi kualitas makanan, pelaporan real time selalu itu, Nah, kemudian ini selalu harus juga dilaporkan dengan baik seperti form yang sudah distandarkan. Jadi selalu dilaporkan. Di situ memang ada kan sekretariatnya daripada dapur tersebut. Evaluasi kualitas makanan, jadi bukan setiap hari, setiap saat tadi, dan juga dievaluasi dimonitoring tadi setiap saat mau disajikan, dimasak mulai dari hulu hingga hilir, dan kemudian dievaluasi lagi bagaimana makanan yang disuguhkan kepada penerima manfaat, kepada anak-anak kita itu, bahwa apakah sudah sesuai seleranya ini, apalagi kita sarankan kepada dapur jangan sungguh-sungguh selalu mengorbankan kualitas untuk mendapatkan sisa yang lebih banyak. Maksudnya sisa pemasukan yang lebih banyak. Nah, ini yang juga perlu sungguh-sungguh, Banyak, tentunya terdapat banyak, kualitas makanan yang disorong itu sungguh-sungguh memprihatinkan. Jangankan kurang, tapi sangat-sangat tidak berkualitas. Dia bukan makanan bergizi. Nah, ini yang selalu perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu tidak perlu berlangsung berlama-lama baru diadakan peneguran, baru diadakan penyempurnaan, dan baru diadakan perbaikan-perbaikan. Pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Jadi masyarakat selalu memberikan, karena masyarakat juga sadar bahwa sungguh-sungguhnya bermanfaat, apalagi di luar kota, Pak. Yang kota itu memang tentunya merasa biasa-biasa saja, tetapi dalam pemahamannya masyarakat menengah yang juga tahu artinya makanan bergizi, makanan kualitas. Tetapi ada juga menengah yang tidak menyuguhkan makanan bergizi kepada anaknya karena sesuai dengan menuruti selera anaknya memakan makanan fast food, makanan-makanan sampah tersebut. Nah, yang kedua, ada masyarakat yang tidak mampu membeli makanan bergizi untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, selalu mendapatkan perhatian. Nah, jangan lupa tetap saja melibatkan di situ perguruan tinggi, melibatkan orang tua murid, melibatkan guru-guru di dalam penyiapan makanan bergizi tersebut. Nah, khusus melibatkan perguruan tinggi, universitas itu pasti dapat menyusun standar gizi, mengukur dampak program, mengembangkan menu berbasis pangan lokal, memberikan rekomendasi perbaikan berbasis riset. Jadi semuanya berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, maka saran-sarannya itu konkret,
Tidak asal saran saja, asal ngoceh saja, asal ngomong saja, tetapi saran-saran yang masuk itu adalah saran-saran yang berkualitas karena dia mendapatkan penemuan atau riset atau survei dan sebagainya. Keberhasilannya kan diukur ya, bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan dan jumlah sekolah yang dilayani, tetapi dari bagaimana outputnya dipastikan bahwa stunting menurun. Ya. Perbaikan status gizi ini harus diukurkan sebelum diberikan, kemudian diukur lagi. Tentu ada caranya mengetahui bahwa sekarang anak-anak sudah bergizi. Biasakan istilahnya tidak cacingan lagi dan apa segala. Nah, peningkatan konsentrasi belajar, ya, bagaimana dengan bergizi? Apakah ada konsentrasi belajar yang bertambah? Bagaimana nilai-nilainya di sekolah? Bagaimana dengan adanya perbaikan gizi ini? Nah, kehadiran siswa di sekolah bagaimana? Tentu maksudnya bahwa dia sehat, selalu datang, dan tidak pernah ada minta izin karena sakit. Oh, kan luar biasa, bukan? Itu semuanya harus diukur. Maka juga tetap minta bantuan, melibatkan daripada perguruan tinggi, stakeholders yang lain, orang tua murid, dan lain-lain, untuk selalu memberikan saran-saran, memberikan bagaimana membesarkan. Karena saya ulangi lagi, bapak-bapak, kita paham bahwa program ini bagus. Memberi makan kepada orang-orang itu sungguh baik sekali. Dan negara melakukan itu bukan dalam rangka bagaimana meningkatkan gizi, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daripada postur, membuat lebih gagah orang Indonesia, menjadi lebih cantik orang Indonesia dengan pelayanan makanan bergizi. Dan itulah milenial, itulah anak muda ya yang pemilik bangsa ke depan. 2 tahun, 5 tahun ke depan dia yang memiliki negara kita ini. Oleh karena ini sungguh-sungguh kita berikan makanan bergizi dan kita mengisikan dia juga akhlak yang baik, mengisi ya materi-materi religius agar supaya anak bangsa Indonesia menjadi anak yang berakhlak, sopan, pintar dan cerdas dan mengungguli bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi kata akhir adalah ya kami program dari BMG ini layak dilanjutkan karena tujuannya sangat strategis, sangat mulia bagi bangsa dan negara. Ya. Namun keberhasilannya tidak ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas tata kelola keamanan pangan, ketepatan sasaran, kemampuannya menggerakkan ekonomi luar, dan sasaran utamanya adalah bagaimana dipastikan ya anak-anak kita bergizi, ya, kemudian postur yang lebih baik, kemudian kecerdasannya bertambah, kemudian sehatnya bertambah, kehadirannya di sekolah selalu sudah tanpa izin lagi karena dia selalu sehat, tidak sakit. Inilah tugas mulia atau program mulia daripada Presiden Prabowo atau program bangsa Indonesia sekarang dan ke depan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.